Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, NPM 2201010115, mahasiswa YN Metro, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, dalam video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Baik, saya akan menjelaskan 4 judul, yaitu mengenai psikoterapi sholat, kemudian psikoterapi haji, psikoterapi puasa, dan psikoterapi zakat. Yang pertama, mari kita bahas pengertian psikoterapi. Psikoterapi adalah suatu bentuk pengobatan yang berfokus pada kesehatan mental. Dalam psikoterapi, seorang terapis atau psikolog akan membantu individu untuk memahami dan mengatasi berbagai masalah emosi, kemudian pikiran dan perilaku yang mereka hadapi. Nah, tujuan dari psikoterapi ini, yang pertama, meningkatkan pemahaman diri. Yang kedua, mengubah pola pikir dan perilaku. Jadi setelah kita mendapatkan psikoterapi ini, kita akan meninggalkan pola pikir yang kurang baik menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu mengatasi masalah emosional. Biasanya kalau emosionalnya sering naik seperti kecemasan, kemudian depresi atau trauma, dan dengan adanya psikoterapi ini kita akan menjadi lebih terhindar dari sikap tersebut. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas hidup. Psikoterapi ini membantu individu untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Ya, itulah tadi mengenai pengertian sekaligus tujuan dari psikoterapi. Nah, dalam psikoterapi sholat, kemudian haji, kemudian puasa dan zakat, empat tersebut merupakan ibadah dalam agama Islam. Nah, dalam ibadah tersebut, tanpa kita sadari memiliki psikoterapi yang secara langsung atau otomatis berimpact kepada kita. Kita pahami ya, sholat, zakat, haji, dan puasa merupakan pilar penting dalam agama Islam yang tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan bagi kesehatan mental. Nah, banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa praktik ibadah ini dapat memberikan manfaat yang sebanding dengan psikoterapi modern. Jadi nggak kalah hebatnya dengan psikoterapi yang dilakukan oleh para psikolog seperti yang di luar negeri, itu nggak kalah dengan ibadah agama Islam, ibadah yang kita lakukan sebagai umat muslim juga punya psikoterapi tersendiri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas psikoterapi sholat. Nah, dalam sholat ini terdapat psikoterapi yang membuat atau menjadikan ketenangan dan relaksasi. Gerakan sholat yang kita lakukan secara teratur, kemudian ada doa-doa yang kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, ini dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Yang kedua, fokus dan konsentrasi. Ketika kita sholat, pastinya kita sudah berniat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita niatkan dalam hati, kita fokuskan, kita mahabbah, kita melupakan urusan duniawi. Kita fokus kepada tujuan kita, yaitu menghadap kepada Allah. Nah, di situ meningkatkan konsentrasi dan kemampuan untuk mengelola pikiran. Itulah manfaat dalam sholat atau psikoterapi dalam sholat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke psikoterapi zakat. Dalam zakat ini, ketika kita melakukan ibadah tersebut, yang pertama
akan timbul empati dan kepedulian sosial. Zakat mengajarkan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Nah, karena zakat kita kan mengeluarkan, kalau dalam syariat itu kan 2,5 kilogram ya beras. Nah, di situ dapat meningkatkan rasa empati dan mengurangi perasaan egois. Selanjutnya, meningkatkan harga diri. Berbagi rezeki dengan orang lain dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Itulah manfaat atau psikoterapi dalam zakat. Selanjutnya, haji. Nah, dalam haji ini ketika kita melakukan atau sebelum melakukan, kalau sebelum melakukan biasanya ada psikoterapinya. Kalau dalam perjalanan atau proses sebelum keberangkatan itu kan biasanya adanya manasik yang dilakukan oleh kloter atau kelompok di suatu tempat. Nah, di situ akan diajarkan atau diberi bimbingan mengenai cara atau bagaimana kita melakukan ibadah haji tersebut, agar kita mengantisipasi rasa cemas, rasa khawatir, rasa pola pikir yang berlebihan gitu, karena kita di sananya itu berjalan dengan lancar. Nah, dalam haji ini, ketika kita setelah melakukan haji atau dalam melakukan haji, mestinya kita memiliki atau mengalami pengalaman spiritual mendalam. Karena haji adalah perjalanan spiritual yang dapat memberikan pengalaman transformatif dan mengubah perspektif hidup. Kemudian, penguatan ikatan sosial. Haji memperkuat ikatan persaudaraan sesama muslim di seluruh dunia. Di situ kita bertemu dengan muslim dari seluruh penjuru dunia, yang pastinya kita akan mengalami interaksi dengan orang lain, dengan sesama umat muslim. Itu secara tidak langsung itu akan memperkuat ikatan persaudaraan. Yang terakhir yaitu psikoterapi puasa. Nah, dalam kita melakukan puasa, pastinya kita dituntut untuk sabar ketika kita melakukan atau menjalani ibadah puasa. Kita dituntut untuk menahan hawa nafsu. Kita dituntut untuk mengendalikan diri. Nah, di situ jiwa kita akan menjadi atau mempunyai disiplin diri. Disiplin diri itu penting gitu. Selanjutnya, meningkatkan kesabaran. Dan yang terakhir, meningkatkan empati. Dengan merasakan lapar dan haus, seorang akan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain atau penderitaan orang lain. Nah, akan timbul rasa empati yang kita rasakan bagaimana kalau perasaan ini ada di perasaan orang lain. Tentunya akan timbul rasa empati dan kalau tergerak hatinya, kita akan memberikan sedekah atau sedikit sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai psikoterapi dalam ibadah haji, sholat, puasa, dan zakat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.